Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marvel Master versi novel bagian 400. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hitam adalah benar. Turbulensi luar angkasa yang akan datang pasti akan mengancam hidupnya. Saat ini seluruh gua bergetar, batu-batu berjatuhan. Tempat ini akan segera runtuh. Nah, keluarkan cakram giok Qianpun, lalu satukan dengan kristal jiwa darah. Maka ruang lain akan muncul di dalam cakram giok Qianpun, dan kita bisa masuk lalu bersembunyi di dalam cakram giok Qianpun, lalu keluar setelah tempat ini runtuh dan turbulensi luar angkasa stabil, kata kucing hitam. Walaupun Qin Chen ragu dengan apa yang dikatakan kucing hitam, pada akhirnya dia hanya bisa mempercayai yang dikatakan kucing hitam untuk bisa selamat. Segera Qin Chen mengeluarkan cakram giok Qianpun. Benar saja, setelah dikeluarkan cakram giok Qianpun dan kristal jiwa darah di benak Qin Chen seperti mengeluarkan aura kerinduan yang akram, yang menandakan bahwa memang pada awalnya mereka adalah satu. Kemudian Qin Chen memasukkan kristal jiwa darah ke dalam cakram giok Qianpun. Cuing, cakram giok Qianpun memancarkan sinar cahaya. Qin Chen merasa di dalam cakram giok Qianpun, langit dan bumi yang baru mulai terbentuk. Di saat langit dan bumi di cakram giok terbentuk, boom, ruang di sana mulai runtuh. Tidak baik. Qin Chen semakin cepat mendesak cakram giok. Seketika hisapan yang kuat keluar dari cakram giok Qianpun, langsung menghisap Mokara, skeleton cabang, Gucang, semuanya masuk ke dalam. Qin Chen yang masuk terakhir. Sebelum dia dihisap, dia terkena serangan tak terlihat dari runtuhnya ruang yang membuat organ dalam Qin Chen terluka. Namun untungnya Qin Chen langsung masuk ke dalam cakram giok Qianpun. Seperti yang dikatakan kucing hitam, runtuhnya ruang itu sangat menakutkan. Jika Qin Chen terlambat satu langkah saja, mungkin tubuhnya akan terkoyak dan dihancurkan. Bahkan tubuh luar angkasa tidak bisa menghindar. Setelah berada di cakram giok, segera Qin Chen bersila dan mulai memulihkan diri. Kucing hitam melihat tubuh Qin Chen dengan cepat pulih. Wah, anak ini ternyata menggabungkan tubuh luar angkasa dengan seni kultivasi pertahanan tubuh asli. Anak ini cukup pintar untuk bisa melakukan itu, kata kucing hitam dengan heran. Kemudian mata kucing hitam tertarik dengan kolam luar angkasa yang ada di dalam cakram giok Qianpun. Sial, anak ini juga mendapat kolam luar angkasa. Dia sangat beruntung. Aku sudah bekerja sangat keras, tapi tidak mendapat apapun. Sial, Tuhan bermain curang denganku, kata kucing hitam. Cakram giok dan kristal jiwa darah pada awalnya juga harta yang ia incar. Namun pada akhirnya dia tidak mendapat apapun. Saat ini luka Qin Chen telah pulih. Kemudian Qin Chen takjub melihat kekuatan cakram giok. Lalu kekuatan nilai Qin Chen perlahan memeriksa ke dunia di luar cakram giok. Tetapi melihat ruang di luar cakram giok runtuh di mana-mana, dan ruang itu sangat kacau. Jika dia ada di luar, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tetap akan dicabik-cabik. Qin Chen terkejut. Jika bukan karena pengingat kucing hitam, mungkin sekarang dia telah mati dicabik-cabik ruang itu. Ngomong-ngomong, di mana Molly dan iblis api merah? Kata Qin Chen. Dia menoleh ke sekitar, namun keduanya tidak ada. Mungkinkah mereka berdua telah mati? Mereka berdua telah pergi ketika aku menahan sutradara leluhur. Mereka berdua lebih pintar darimu dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, kata kucing hitam. Apa melarikan diri? Di bawah runtuhnya ruang ini, bisakah mereka melarikan diri? Kata Qin Chen. Dia sangat tahu betapa mengerikannya ruang yang runtuh ini. Dia tidak percaya Molly dan iblis api merah bisa melarikan diri. Itu belum tentu. Botol giok iblis merah itu cukup hebat. Seharusnya itu adalah harta kuno ras iblis. Jika tidak terletak di tengah-tengah runtuhnya ruang, mereka mungkin bisa keluar hidup-hidup, kata kucing hitam. Seperti yang dikatakan kucing hitam, pada saat ini Molly dan iblis api merah yang baru keluar dari runtuhan istana.
langsung dikejutkan dengan turbulensi ruang yang datang dari belakang. Turbulensi ruang yang sangat mengerikan. "Ayo cepat masuk," kata iblis api merah seraya mendesak botol giok surgawi. Segera dia dan Molly dihisap ke dalam botol giok. Lingkaran hitam muncul. Botol giok masuk ke dalam lingkaran itu dan menghilang ke dalam turbulensi luar angkasa. Seluruh benua alien mulai meledak. Raungan-raungan menggelegar terdengar di alam Yukuno. Pada saat ini di berbagai tempat di alam Yukuno, satu persatu orang melihat dan mendengar ledakan-ledakan juga raungan-raungan yang menggelegar dengan ekspresi heran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berhasil melarikan diri sebelumnya, seperti Tubuh Emas, Pailau, Pantong, Yue Chaolun, Master Situ, dan juga orang-orang Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum yang telah melarikan diri lebih awal. Semua menyaksikan ledakan di belakang dengan takjub. Kekuatan spasial yang sedikit sampai kepada mereka membuat mereka gemetar. Bahkan ahli Martel Emperor yang baru menerobos juga merasakan ketakutan. "Kincen!" Di samping Pantong tiba-tiba Chen Sisi berteriak dengan histeris. Dia ingin bergegas ke arah ledakan, namun dihentikan oleh Pantong. "Penatua Pantong, lepaskan aku. Aku ingin mencari Kincen. Tolong biarkan aku pergi." Chen Sisi meraung dengan sedih, air mata mengalir di pipinya. Pantong langsung menampar Chen Sisi. Pipi putih Chen Sisi menjadi merah. "Kamu memaksa ingin pergi. Oke baik, aku tidak akan menghentikanmu. Apakah kamu pikir hanya kamu yang sedih? Lihatlah berapa banyak orang yang selamat dari sekte iblis kita. Hanya kita berdua. Hampir 100 murid dari sekte kita mati. Kamu adalah orang suci sekte iblis, pewaris sekte iblis. Kamu masih hidup sampai saat ini, itu berkat pengorbanan Kincen. Tentu saja jika kamu ingin mati, itu sangat mudah. Kamu hanya perlu masuk ke dalam turbulensi ruang itu. Tapi jika kamu melakukan itu, berarti pengorbanan Kincen menyelamatkanmu itu hanyalah sia-sia. Pikirkanlah, ini terjadi karena Istana Berkabut yang berkolusi dengan ras iblis. Kamu harus hidup untuk bisa membalaskan dendam Kincen. Apakah kamu mengerti?" kata Pantong. Dia memegang bahu Chen Sisi dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Pantong." Chen Sisi menangis lalu memeluk Tuan Pantong. Dia ingin mati, tapi setelah mendengar kata-kata Tuan Pantong, dia yang awalnya ingin mati sekarang menjadi ingin hidup. Ya, yang dikatakan Tuan Pantong benar. Untuk orang yang telah membunuh Kincen, saya harus membalasnya. Hutang darah harus dibayar dengan darah, kata Chen Sisi, matanya menjadi sangat tajam. "Akhirnya kamu mengerti," kata Tuan Pantong seraya menepuk bahu Chen Sisi dan menghela napas lega. Di sisi lain Yu Qiansu juga ingin kembali, namun dia dihentikan oleh Jiruyu. "Kincen." Yu Qiansu memandang ledakan turbulensi ruang angkasa yang mengerikan yang terjadi di belakangnya. Dia sangat mengkhawatirkan Kincen, takut Kincen tidak selamat. "Tenanglah, surga selalu membantu Kincen. Percayalah, dia pasti baik-baik saja," kata Jiruyu dengan sungguh-sungguh. Faktanya dia sendiri sangat khawatir dan tidak yakin, jadi dia hanya bisa mengatakan itu untuk menghibur dirinya sendiri. "Tuan Istana Muda, benua itu telah hancur total dan tidak ada kabar dari Tuan Hongyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata seorang murid Istana Berkabut. Dia datang ke depan Murong Bingyun, wajahnya sangat khawatir. Seiring dengan ledakan yang dahsyat, jembatan pelangi juga menghilang. Hanya menyisakan turbulensi luar angkasa yang mengerikan yang melahap segalanya. Masih ada 3 bulan sebelum alam Yukuno ditutup. Mari kembali lebih dulu. Selama Tuan Hongyan masih hidup, dia pasti akan datang kepada kita, kata Murong Bingyun. Segera dia melesat dan menghilang dari tempat itu. Benua alien itu benar-benar meledak, hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ras alien itu tidak berhasil? Kata Tubuh Emas seraya melihat benua alien yang hancur dengan mata suram. Tidak peduli berhasil atau tidak. Setelah 3 bulan, aku akan keluar dari alam Yukuno. Jika Hongyan masih hidup, dia akan diteleportasi keluar. Saat itu tiba, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata Tubuh Emas dengan marah sebelum akhirnya dia menghilang dari sana. Ayo, pergi dari sini.
Di tempat lainnya terlihat Yue Cowlun, Master Situ dan yang lainnya memandang ledakan dengan sedih. Lalu mereka dengan enggan pergi dari sana dan menghilang. Dengan kepergian semua orang, daerah ini juga dilupakan oleh semua orang. Pada saat ini di dalam cakram Giok Qianpun, Qin Chen terus memperhatikan runtuhnya ruang di luar. Namun sudah lama Qin Chen memperhatikan runtuhnya ruang-ruang ini tidak pernah berakhir. Kucing hitam, kapan kita bisa keluar? Kata Qin Chen bertanya dengan khawatir. Jika runtuhnya ruang tidak pernah berakhir, bukankah mereka hanya akan terjebak di sini? Cakram Giok hanya mengambang di bawah runtuhnya ruang ini tanpa tahu bergerak ke arah mana. Ini adalah tabrakan antar dua benua. Untuk dapat keluar dari sini setidaknya memerlukan waktu 6 bulan. Kata kucing hitam. Apa 6 bulan? Qin Chen terkejut. Hanya tersisa waktu 3 bulan lagi alam Yukuno akan ditutup. Setelah 6 bulan, bukankah saat itu alam Yukuno telah tertutup? Lalu bisakah kita keluar dari tempat ini hidup-hidup? Kata Qin Chen dengan wajah tegang. Alam Yukuno akan dibuka lagi setelah 100 tahun. Saya tidak ingin terjebak di alam Yukuno selama 100 tahun. Tenanglah, jangan gugup. Kita memiliki cakram Giok Qianpun. Saat waktunya tiba, dengan cakram Giok Qianpun saya dapat membawa kalian keluar dari tempat ini. Kata kucing hitam. Apakah kamu yakin? Kata Qin Chen. Kapan Kaisar berbohong padamu? Kata kucing hitam. Oke, ngomong-ngomong kucing hitam, katakan apa sebenarnya alam iblis ini, dan juga apa hubungan antara cakram Giok dan kristal jiwa darah ini? Kata Qin Chen. Kucing hitam ini menyimpan begitu banyak rahasia. Sebelumnya dia menyembunyikannya. Sekarang Qin Chen harus mengetahuinya. Namun kucing hitam mengabaikan Qin Chen. Apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Kata Qin Chen dengan marah. Kenapa? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu kepadaku? Kata kucing hitam. Tidak, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin memakan kucing bakar. Kata Qin Chen. Segera api teratai hijau muncul di tangan Qin Chen. Ayo, jangan pikir karena kamu punya harta karun, kucing ini akan takut padamu. Kata kucing hitam. Segera Qin Chen dan kucing hitam bertarung di dalam cakram Giok. Setelah beberapa pertukaran singkat, akhirnya kucing hitam tidak ingin lagi bertarung dengan Qin Chen. Sekarang, apakah kamu akan mengatakan semuanya? Kata Qin Chen. Baik, aku akan katakan, kata kucing hitam. Kemudian kucing hitam menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk mengambil kristal jiwa darah. Dan monster itu juga adalah temannya. Dia juga ingin menyelamatkan monster itu. Kucing hitam juga mengatakan bahwa kristal jiwa darah akan sangat bermanfaat bagi Qin Chen, karena itu dapat sedikit menekan pertumbuhan benih parasit. Qin Chen menghela napas lega. Dengan begini pertumbuhan benih parasit akan semakin panjang, dan Qin Chen menjadi memiliki banyak waktu untuk menyingkirkan benih parasit. Selanjutnya, karena untuk bisa keluar memerlukan waktu 6 bulan lagi. Akhirnya Qin Chen bersila dan mulai berkultivasi untuk mencoba menerobos ranah martel emperor. 1 bulan kemudian, di ujung turbulensi luar angkasa terlihat sebuah botol giok keluar dan mendarat di alam Yukuno. Hahaha. Akhirnya aku dapat lolos dan masih hidup. 2 orang keluar dari botol giok. Itu adalah Molly dan tubuh Hongyan yang telah diduduki iblis api merah. Senior Qian, masih ada waktu 2 bulan sebelum alam Yukuno ditutup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Molly. Jangan khawatir, saya memiliki jalan keluar sendiri. Untuk saat ini, kita harus memulihkan diri terlebih dahulu. Kata iblis api merah, mereka pun melesat dan menghilang dari sana. 2 bulan kemudian terlihat di luar alam Yukuno, semua pengaruh kekuatan telah berkumpul. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.